Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anita. Saya dari angkatan dari 2019. Pada MK ini saya akan menjelaskan mengenai sampah laut Indonesia. Nah, riset dan kebijakan penanganan sampah yang ada di laut Indonesia yaitu adanya pencemaran laut Indonesia, pencemaran laut yang menjadi permasalahan bersama, yaitu adanya beberapa strategi yang harus ada pada kita, yaitu beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus membangun gerakan nasional yang mana kita harus membangun gerakan nasional masing-masing meningkatkan kesadaran pemangku kegiatan. Nah, pada penanggulangan sampah di pesisir setiap muara sungai di seluruh Indonesia harus berupaya keras supaya dengan membentuk satu kompleks di setiap muara sungai yang tugasnya adalah 3R. Nah, dilakukan pemantauan pencemaran sampah laut. Seperti yang kita ketahui, adapun sumber-sumber pencemaran itu meliputi yang pertama ada limbah industri, limbah transportasi, limbah rumah, kemudian tumpukan minyak, tumpahan minyak, meningkatnya kekeruhan sehingga meningkatkan nutrien. Adapun dampak pencemaran sampah di laut, yang pertama rusaknya habitat, yang kedua penurunnya kualitas air laut, yang kemudian penyebaran penyakit, pemandangan yang rusak atau tidak elok dilihat, kemudian menurunnya volume ekspor, menurunnya tingkat tangkapan ikan, masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga metode riset sampah laut yang dilakukan itu banyak sekali. Di antaranya sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, air, atau pesisir yang mengalir ke laut, atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kemudian adapun kategori sampah laut, yang pertama plastik, metal, kaca, karet, dan pecahan dan olahan kayu, kain, dan masih banyak lagi yang contoh-contoh yang lain yang dapat merusak laut. Kemudian metode riset di dasar perairan, yaitu ada sampah makro dan mikro. Kemudian yang terpenting itu kita mulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Diperlukan kerjasamanya dari semua pihak, baik itu dari laut ataupun dari diharapkan itu bagi beberapa pihak yang mengetahui informasi tersebut diharapkan itu bagi beberapa pihak yang mengetahui info tersebut adanya pembuangan sampah yang secara disengaja dibuang ke laut bisa merupakan pengolahan sampah plastik menjadi salah satu bahan baku untuk aspal. Itu memakai salah satu kegiatan riset yang dikembangkan oleh kementerian. Jadi jalan atau jembatan yang harus itu dibentuk salah satu daur ulang sampah. Kemudian adapun gagasan kreatif dan dalam rangka mengurangi sampah di laut, yang pertama adalah pilih barang yang dapat digunakan kembali, bukan plastik sekali pakai. Kemudian dengan melakukan pertukaran sederhana seperti menggunakan botol air yang dapat digunakan kembali daripada air botol kemasan. Kemudian mendaur ulang dan dengan benar menggunakan kemudian menggunakan tata surya yang ramah lingkungan, kemudian mengurangi emisi karbon, ikut serta dalam kegiatan sosial membersihkan pantai dan laut. Kemudian yang terakhir menggunakan tas kain, dan banyak lagi
gagasan kreatif dalam rangka mengurangi sampah di laut, yang mana kita bisa lihat dalam sehari-hari. Nah, mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.